kabar nih? Asik yang udah pada liburan? Gimana nilai rapotnya? Bagus gak guys? Pasti bagus-bagus dong. BTW kan hari ini bertepatan dengan hari ayah nih. Jadi selamat ya kalau nilai kalian bagus-bagus. Pasti itu jadi kado yang spesial di hari ayah ini. Tapi kalau ternyata ada nilai yang rendah, kalian harus semangat terus ya. Pastiin ke orang tua kalian kalau kalian akan lebih rajin lagi belajarnya, biar nilainya bagus-bagus. Nah guys, sekarang gua mau ajak kalian semua untuk memberikan persembahan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening atau scan QR Code yang ada di layar kalian. Selamat memberi! Oke, di hari ayah yang spesial ini, Kak Teti akan membahas tentang fear of God, takut akan Tuhan. Apa ya hubungan takut akan Tuhan dengan hari ayah? Mending langsung aja deh kita ambil sikap terbaik untuk masuk ke dalam ibadah. Enjoy the service! Apa kabar semuanya? Yuk sama-sama kita puji Tuhan. Let's praise Him. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya,
kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, sing it. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, worship you, tinggikan nama-Mu.
Betapa engkau dahsyat, sungguh kau Allah yang hidup, sungguh kau Allah yang berkuasa, yang memegang. Ku angkat tanganku, ku angkat hatiku, kami menyembahmu, kau menjadi. How great is our God. Sing with me, how great, sing it, is our God. And all will see how great is our God. Dengan segenap hati katakan, how great is our God. Yes, sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. The name above all names. Come on. Name above all names. You are worthy of all praise. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. In the name of Jesus, name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. You are worthy of our praise. We praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hai students, senang bisa ketemu lagi dalam ibadah khusus pelajar Radiance. Saat kamu mendengarkan Radiance hari ini, saya yakin ada pesan khusus yang Tuhan mau sampaikan untuk kamu. Karena itu, ambil posisi yang nyaman buat kamu untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bertemu kembali di dalam hadirat Tuhan. Kami minta Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti, memahami, dan kami juga boleh melakukan setiap apa yang kami tahu dari firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita merayakan Father's Day. Bagi kamu yang masih punya papa, mungkin kamu bisa bikin surprise buat papa, bikin kartu, dan kamu bisa selipkan di meja kerjanya. Atau kalaupun papamu mungkin lagi di luar kota, akan sangat baik kalau kamu kirimkan message agar papa bisa merasa senang. Dalam suasana Father's Day seperti hari ini, saya mau tanya kepada kalian semua. Bagi kamu, sosok papa itu kalau dideskripsikan dengan satu kata, kira-kira menurut kamu apa? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya juga akan menanyakan beberapa teman-teman kalian. Yuk kita lihat. Satu kata yang ada deskripsiin sih disiplin. The real father. Hebat. Leader. Penolong. Wah, beruntung banget kalian punya papa. Tidak semua anak seberuntung kalian. Papa saya tuh sudah meninggal waktu saya berumur 7 tahun. Nah, kalau hari ini kamu masih punya papa, belajar bersyukur. Jangan pernah punya pikiran begini, wah papanya dia baik ya. Coba papaku seperti itu atau seperti yang itu. Ingat loh, kalau keluarga adalah pemberian Tuhan buat setiap kita. Artinya pemberian Tuhan itu yang terbaik untuk kita.
Berhenti untuk selalu membanding-bandingkan keluargamu dengan keluarga orang lain. Yuk kita mulai untuk mengerti keadaan papa. Nggak usah minta dimengerti terus. Waktu kamu masih SD, masih kecil ya, masih minta di ngertiin. Tapi kalau sekarang kan bukan SD lagi, sudah bertumbuh remaja. Kalaupun mungkin kebiasaan papa kurang pas, kamu kurang suka mungkin. Atau dia tidak seperti apa yang kamu harapkan. Belajarlah bersyukur. Kalau ada di antara kamu yang sudah tidak punya papa atau papamu meninggalkanmu, don't worry. Kita punya Allah Bapa yang kasihnya sangat sempurna untuk kita. Tuhan Yesus mencoba untuk menjelaskan tentang kasih Bapa itu seperti apa sih? Dia ceritakan lewat Injil dari kitab Lukas 15 ayat 11 dan 12 dituliskan begini. Yesus berkata, ini ceritanya Yesus ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Coba bayangkan, kalau hari ini papa mama masih hidup, kemudian kita minta, "Pah, Ma, minta warisan." Oh, apa yang akan terjadi dengan kita? Bisa-bisa bukan dapat warisan tapi nama kita dicoret dari kartu keluarga. Nah, di sini Tuhan Yesus ingin menggambarkan bahwa hati Allah Bapa untuk kita anak-anaknya lebih daripada semua harta. Bapa sangat sayang kepada kita. Dan kasih Bapa untuk kita bukan mungkin karena kita cakep. Atau mungkin kamu pikir, mungkin karena dia cantik. Bukan karena prestasi juga. Bukan karena kita terlalu baik. No. Bukan karena kita ada apanya gitu. Enggak begitu. Sering kita dengar mungkin kalau di rumah mungkin ada yang seperti ini. Nanti kalau kamu juara ya, papa akan beri hadiah. Dan mungkin kita pikir kalau saya nggak juara, nggak dapat hadiah, berarti nggak disayang dong. Nah, di dalam kisah ini Yesus menceritakan bahwa kasih Allah Bapa untuk kita tidak pakai syarat. Daddy God loves you just the way you are. Dalam kasihnya dia menerima kita apa adanya. Dan juga dalam kasih itu dia mau mengajar kepada kita. Karena di dalam setiap pilihan, di dalam setiap keputusan yang kita ambil, ada konsekuensinya. Dan kalau kita sudah memilih, kita sudah memutuskan sesuatu, kita nggak bisa nyalahkan orang lain atas pilihan dan keputusan yang kita buat. Nah, demikian cerita si anak bungsu. Yuk kita lanjutkan lagi. Y13 dan 14 dituliskan begini. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Pilihan yang dia buat membuat kehidupannya melarat. Keputusannya untuk pergi ke negeri yang jauh membuat hidupnya susah sendiri. Konsekuensinya dia tanggung sendiri. Di dalam poin yang kedua ini, Yesus ingin mengajarkan kepada setiap kita bahwa Allah Bapa itu Allah yang sangat baik bagi setiap kita. Nah, kalau Bapa itu Bapa yang baik, dia akan mendidik anaknya. Anak yang dikasih itu pasti akan diajar, tidak dimanjakan. Nah, bersyukurnya si anak bungsu itu segera sadar akan kesalahannya karena udah melarat ya. Di ayat yang ke-17 dituliskan demikian. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, si bungsu ini segera sadar bahwa dia sudah terlalu jauh dari hadirat Tuhan. Terlalu jauh dari Bapaknya. Dan dia ingat, kalau di rumah Bapa
ada berkat yang berlimpah-limpah. Demikian juga dengan kita. Kalau kita sudah terlalu jauh dari hadirat Tuhan, bukan berarti Tuhan melupakan kita. Mungkin kita yang lari jauh dari hadirat Tuhan, kita yang menjauh dari Tuhan. Kita mungkin hari ini merasakan seperti anak bungsu tadi. Dan kalau kita pikir, gue mau senang-senang aja. Senang-senang hanya sesaat. Seterusnya hidup si anak bungsu itu melarat. Nah kalau kamu sedang merasa jauh dari Tuhan, merasa sepertinya jalan hidupmu itu suram dan gelap. Waktu kamu menyadari hal ini, cepat kembali kepada Tuhan. Cepat kembali, menyadari dan menyesali dosa dan jalan hidup yang salah adalah sesuatu yang baik. Tetapi menyesal saja tidak cukup. Saya ulang lagi ya, menyesal saja tidak cukup. Menyesal itu harus disertai dengan tindakan. Coba tulis di kolom komentar. Saya mau bertindak. Ya, sekali lagi saya ulang. Saya mau bertindak. Karena tadi menyesal aja gak cukup ya. Harus ada tindakan. Ya kita harus mengambil tindakan. Langkah untuk berbalik dari jalan hidup kita yang salah dan kembali kepada jalan Tuhan. Karena hanya di dalam jalan Tuhan saja kamu akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Tapi tunggu dulu, menurut kamu berkat yang berlimpah-limpah itu seperti apa? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Nah, sementara kamu menulis, saya juga mau tanya nih kepada teman-teman nih. Menurut teman-teman, kalau berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan itu seperti apa? Nah, coba dengarkan apa pendapat mereka. Menurut gue berkat dengan kebutuhan hidup yang tercukupi. Contohnya sampai sekarang gue bisa melanjutkan pendidikan gue ke jenjang perkuliahan. Kesehatan, karena gue dan keluarga gue sampai sekarang masih sehat. Menurut gue sekolah, karena tengah pandemi ini kan lagi krisis ekonomi, jadi gue bersyukur masih bisa lanjut sekolah. Menurut gue berkat yang melimpah itu gue masih memiliki keluarga yang lengkap dan mau support gue di keadaan apapun. Selain hidup yang berkecukupan, kalau kata gue, dapat nilai bagus di sekolah juga adalah suatu berkat sih buat gue. Nah, berkat Tuhan ternyata nggak selalu uang doang loh. Ada banyak berkat Tuhan ya, tadi teman-teman kita udah bilang. Bahwa berkat Tuhan yang banyak itu kalau kita mau mencoba untuk menghitung, mencoba untuk mengingat-ingat apa saja sih berkat Tuhan. Pasti nggak kehitung banyaknya. Karena sangat banyak dan sangat besar anugerah Tuhan bagi kamu dan bagi saya juga. Itu semua bukti kasih Bapa untuk kamu dan untuk saya. Kalau hanya melihat hal-hal yang kurang melulu ya. Biasaan nih kalau kita kebanyakan manusia selalu melihat yang negatif melulu. Nah kalau kita melihat hal-hal yang kurang, yang negatif seperti itu dalam kehidupan kita. Biasanya hal ini akan membuat kita jadi bersungut-sungut, jadi susah banget. Kebiasaan ini gak akan membangun hidup kita. Malah akan membuat berkat menjauh dari hidup kita. Dan jangan merasa bosan misalnya kamu berpikir gini. Saya pengen deket sih sama Tuhan, tapi saya dalam keadaan berdosa dan jatuh dalam dosa terus nih. Gimana? Pengen hidup benar, hanya sebentar, terus jatuh lagi dalam dosa. Dosanya yang sama lagi. Kalau hari ini kamu menyesali dan kamu menyadari dosa-dosamu, tadi saya katakan apa? Ambil tindakan, berjalan fokus pada Tuhan. Itu yang tadi Yesus ceritakan di dalam kisah yang tadi tentang si anak bungsu. Nah kita lanjut ya. Kita lanjut di ayat yang ke-20 dikatakan begini. Ini si anak bungsu ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Nah kita juga begitu ya. Kalau kita sadar, ambil tindakan, bangkit dan berjalan kepada Bapa. Kita lanjut lagi ya. Ketika ia masih jauh, nih si anak bungsu ya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ingat ya, tadi anak itu bau loh ya.
Tapi bapak itu enggak dituliskan bapaknya datang dan suruh dia mandi, enggak gitu ya. Dikatakan dituliskan di sini ayahnya itu langsung berlari mendapatkan dia, langsung merangkul dan mencium dia dalam keadaan yang bau. Dalam keadaan yang masih kotor ya. Di poin yang ketiga di sini Yesus ingin menceritakan bahwa Allah Bapa itu Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan untuk setiap kita. Jadi bagi kamu yang merasa seperti bosan dengan dosa saya itu lagi bolak-balik jatuh dalam dosa yang sama. Dan saya mau katakan kepada kamu, bangkit dan bertindak, berjalan ke arah Bapa. Allah Bapa sangat mengerti kondisi kita, sangat mengerti keadaan kita. Kita ini manusia ciptaannya yang diciptakan dari debu tanah. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia mengerti akan kelemahan kita. Oleh sebab itu jangan bosan, jangan takut, datang pada Bapa sekarang. Jangan nunggu, bersih dulu. Tadi ceritanya kan enggak ya, anak itu belum mandi, belum apa, dari jauh datang, bapaknya langsung datang merangkul. Menyatakan belas kasih Tuhan atas kita yang begitu besar. Karena waktu kamu mulai berjalan ke arah Bapa, artinya kamu baru mulai berbalik dan meninggalkan kebiasaan dosa, mengarah kepada Bapa, maka dituliskan di situ, kasih Bapa yang tidak bersyarat itu justru yang berlari ke arah kamu. Dengan kasihnya yang penuh kuasa itu, Dia akan memulihkan keadaanmu. Inilah kasih Bapa. Kasih Bapa buat kamu, kasih Bapa juga buat saya. Saya ini jadi ingat ya, ingat anak saya, dia tidak sempurna. Dia banyak melakukan kesalahan. Ada nakalnya juga. Kalaupun papanya atau saya marah kepada dia, marah itu gak pernah lama. Karena kami hanya mau menolong dia agar the next time dia tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah, sebagai orang tua, waktu kami melihat anak kami, yang ada dalam hati kami adalah kasih sayang kepada anak. Hanya kasih saja. Enggak nunggu dia sempurna dulu baru dia dianggap jadi anak. Enggak. Bukan karena dia berprestasi dulu baru dianggap jadi anak. Enggak. Dia enggak perlu berbuat sesuatu untuk menjadi anak kami. Dia enggak perlu mengusahakan sesuatu untuk membuat kami mengasihi dia lebih lagi. Kami sudah mengasihi dia karena dia anak kami. Kalaupun mungkin ada anak orang lain lebih baik mungkin dari dia, lebih pintar mungkin, lebih cantik mungkin dari dia. Bagi kami orang tua, dia tetap anak kami. Dan tidak ada yang bisa menggantikan posisi dia di dalam hati kami. Dan kalian perlu tahu, sebaik-baiknya manusia, Allah Bapa jauh lebih baik dan kasihnya sangat sempurna. So, jangan takut, jangan menunda untuk datang kepada Bapa. Karena Bapa sangat ingin berelasi, berhubungan dengan kamu. Bapa sangat ingin akrab dengan kita anak-anaknya. Kita ini anak loh, jadi untuk jadi anak nggak perlu ada syarat-syarat ya. Nah, di ayat yang berikutnya, ayat 21 dituliskan begini. Si anak bungsu bilang kepada bapaknya, kata anak itu kepada bapaknya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Nah ini anak bungsu nih ngomong, gak layak untuk jadi anak. Banyak kan diantara kita merasa gak layak jadi anak karena kita berpikir, gue bolak-balik jatuh dalam dosa. Nah kita lanjutkan berikutnya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Bersukacita karena apa? Nah ini, hati Bapa ya. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Si bungsu bilang kalau dia sudah berdosa udah gak layak Bapak, udah gak layak. Udah jangan dianggap anak aja.
Tetapi hati Bapa bilang, Bapa sangat sayang, sangat mengasihi anaknya. Allah Bapa juga sangat sayang sama kamu. Bukan cuma kamu yang pengen minta dipulihkan, tetapi saya mau katakan, hati Bapa sudah terlebih dulu mau memulihkan hidupmu. Hati Bapa buat kamu, dia akan sangat bersuka cita. Asal kamu mau datang aja sama Tuhan. Minta pertolongan dari Bapa. Dia pasti akan sangat bersuka cita untuk menolongmu. Relasi dengan Bapa ini yang sangat penting. Hubungan antara kita dengan Bapa yang dipulihkan akan membawa kita masuk di dalam hadirat-Nya dan dapat menikmati berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Kalau kita dekat dengan Papa, ya, kalau kita sayang sama Papa, tentu kita tidak pernah berpikir atau berniat untuk membuat Papa sakit hati, begitu kan? Kalau kita sayang sama Papa, kita pasti pengen membuat Papa kita bangga atas kita. Meskipun Papa kita nggak pernah minta mungkin. Tapi karena kita sayang, kita pengen membuat hatinya senang, kita pengen membuat hatinya bangga. Begitu juga hubungan kita dengan Allah Bapa. Kalau hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan, maka yang ada di dalam hati kita adalah bagaimana ya cara membuat Tuhan senang? Bagaimana ya supaya saya tidak menyakiti hati Tuhan lagi? Karena apa? Karena kita sayang. Nggak kepikiran lagi untuk berbuat dosa. Hal ini didasari karena relasi yang kuat dengan Tuhan. Nah ini yang dituliskan di dalam Amsal 8 ayat 13, dituliskan begini. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Dikatakan dasarnya untuk membenci kejahatan adalah takut akan Tuhan. Takut itu bukan karena takut kayak maling takut sama polisi, bukan begitu. Tapi karena kamu sayang. Karena kita sayang kita gak mau nyakitin. Karena kita sayang kita pengen menyenangkan yang kita sayang. Nah kalau begitu saya mau nanya lagi nih. Kalau kalian sayang sama Tuhan. Kan tadi kalau sayang itu ada tindakannya. Menyesal aja gak cukup, harus ada tindakannya. Nah saya mau tanya nih kepada kalian semua. Tindakan apa yang kamu akan lakukan sebagai pernyataan bahwa kamu takut akan Tuhan? Coba pikirkan sebentar. Apa ya tindakan yang saya akan lakukan? Sementara kamu berpikir, saya mau bertanya nih kepada teman-teman yang tadi. Coba kita dengarkan apa pendapat mereka. Kalau gue bakalan do the best buat studi gue nanti. Dan membuat orang tua gue bangga. Membangun relasi dengan Tuhan, contohnya berdoa, saat teduh, dan worship. Gak buat dosa karena Tuhan benci sama orang yang berdosa. Menghormati orang tua soalnya itu merupakan suatu perintah Tuhan. Menolong orang sih kalau kata gue. Karena dengan gitu gue mengasihi Tuhan tapi gue juga mengasihi sesama. Lagian gue juga berpikir pasti Tuhan tuh senang banget kalau gue melakukan hal yang baik kepada sesama. Ya jadi kalau ada yang bilang, jadi orang Kristen gak enak, ikut Tuhan tuh gak enak, gak boleh gini, banyak gak bolehnya. Bukan gak boleh ini, gak boleh itu. Pemikiran ini karena orang yang seperti ini belum punya hubungan atau relasi yang akrab dengan Bapa. Seperti yang tadi disebutkan oleh teman-teman kita. Semua itu mereka lakukan bukan karena aturan harus begini, harus begitu. Enggak. Tetapi karena rasa sayang kepada Tuhan. Maka mereka berusaha untuk melakukan yang terbaik buat Bapa. Takut menyakiti, takut untuk mengecewakan Tuhan. Bukan berarti harus sempurna, enggak ya. Tapi waktu kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, itu saja sudah membuat hati Tuhan senang. Karena kasih-Nya yang sangat besar bagi kamu dan bagi saya. Hari ini, waktu kamu mendengarkan firman ini, saya mau tantang setiap kamu. Mari datang kepada Tuhan. Jangan nunggu nanti kalau sudah bersih, kalau sudah beres. Justru dalam keadaanmu, apapun keadaanmu hari ini, mari datang sama Tuhan. Karena waktu kamu mau mulai saja berbalik kepada Tuhan, maka kasih-Nya akan mengejar kamu, kasih-Nya akan merangkul kamu, kasih-Nya akan memulihkan hidupmu. Bagi kamu yang mau menerima Yesus hari ini
sebagai Tuhan dan Raja dan meminta pertolongan kepada Allah Bapa? Mari ikutin doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Ampuni aku kalau aku sudah menyakiti hati-Mu dengan semua tindakanku. Hari ini aku minta Yesus, jadilah Tuhan, jadilah Raja dalam hidupku. Allah Bapa, tolong aku pulihkan keadaanku. Aku mau akrab dengan Tuhan. Aku mau hidupku akrab dengan Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di rumahmu, diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dimanapun engkau berada. Penyertaan Tuhan yang menyertai engkau, yang memberkati hidupmu dan membuat hidupmu berlimpah-limpah dengan kasih Allah, hingga engkau boleh menjadi saluran berkat, saluran kasih bagi setiap orang yang ada di sekitarmu. Terimalah berkat Tuhan yang limpah dalam kehidupanmu, hanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Apabila ada di antara kalian yang merasa perlu untuk didoakan secara khusus, silahkan scan QR Code atau nomor hotline di bawah ini karena akan ada konselor yang siap untuk membantu kalian. God bless you. Wah, dapat camp kit. Ini mah pasti camp kit online, bukan camp kit beneran. Paket Asia. Gue udah daftar. Kalau lu? Guys, tinggal seminggu lagi nih buat daftar Radiance Camp. Jangan sampai kalian kelihatan camp yang seru ini ya. Yes, yuk langsung daftar sekarang juga. Anyway, hari ini kita sama-sama belajar melalui firman Tuhan barusan. Kalau kita mengasihi ayah kita pasti ingin kasih yang terbaik buat ayah kita dan gak mau bikin dia kecewa. Nah, sama halnya kalau kita juga sayang sama Tuhan, maka kita akan melakukan yang terbaik dan gak mau lagi bikin dosa. Karena hal itu bisa mengecewakan hati Tuhan. Yes, bener banget. Nah, teman-teman, kalau kalian dapat apa nih dari ibadah hari ini? Jangan lupa komen jawaban kalian dari pertanyaan KTP barusan di bawah ini ya guys. Kalau kalian juga mau join dengan komunitas kita, kalian bisa scan QR Code berikut ini atau langsung aja follow Instagram kita di @grabsi. That's all for today guys. Enjoy your holiday. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. And see ya!